Halo, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Beberapa hari yang lalu saya membuat konten terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos roti di Jakarta Timur ya teman-teman, yang mana setelah kasus ini viral, baru pihak kepolisian itu bergerak. Dan dalam konten tersebut saya menyampaikan bahwasanya sebenarnya kasus penganiayaan ini ya 351 ini pembuktiannya paling gampang teman-teman. Terlebih lagi karena yang dibutuhkan itu visum dan juga keterangan saksi. Yang lucunya Kapolres Jakarta Timur itu menyatakan bahwa Jakarta Timur ya menyatakan bahwa kasus ini bisa kemudian berjalan dengan adanya penangkapan atas tersangka si George ini ya, itu karena berkat ada rekaman video yang baru didapat. Ini kan lucu teman-teman, lucunya seperti ini. Si korban namanya Dwi ya kalau nggak salah ya, ketika dalam rapat dengar pendapat rapat di Komisi 3 DPR RI, Mbak Dwi ini menyampaikan bahwasanya dia sudah melakukan laporan di 2 polsek dan ditolak, yaitu Polsek Rawamangun dan Polsek Cakung ya. Correct me if I'm wrong. Nah, kemudian ketika ditolak itu disuruh ke Polrestro Jakarta Timur. Dan di sana laporannya diterima. Tetapi kasusnya ini sendiri tidak jalan teman-teman. Padahal dari Mbak Dwi ini sendiri menyampaikan bahwasanya dia juga telah menyiapkan saksi. Namun saksinya ini tidak dipanggil-panggil. Ini menurut keterangan dari korban ya di DPR. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres ini juga beda. Bedanya apa? Bahwasanya untuk proses penyelidikan secara SOP itu adalah dengan mengundang untuk klarifikasi. Karena memang kalau dalam penyelidikan itu bahasa panggilannya, redaksionalnya itu adalah mengundang untuk klarifikasi. Kecuali kalau sudah menjadi tersangka ya, itu bahasanya juga sudah beda. Karena dalam masih penyelidikan, maka mengundang atau klarifikasi. Sebenarnya saksi itu sudah disiapkan. Jadi tanpa undangan pun sebenarnya saksi itu bisa datang. Tetapi kembali lagi dengan alibi berdasarkan SOP, akhirnya kasus ini baru bisa jalan. Jalannya karena apa? Karena itu viral. Memang sungguh miris ya teman-teman, sungguh prihatin kepada pihak kepolisian ini. Kenapa? Kenapa sih menunggu kasus itu viral baru polisi jalan? Padahal sekali lagi kasus ini kasus yang sangat mudah. Menurut saya pribadi ya, menurut pengalaman saya. Penganiayaan itu gampang. Ada kok beberapa kasus yang terjadi penganiayaan, tidak sampai seminggu pelakunya itu ditangkap. Itu kalau polisinya mau bergerak cepat. Dan ini pada akhirnya akan menimbulkan satu pertanyaan di masyarakat. Apakah memang benar si George ini kebal hukum? Karena faktanya sebelum kasus ini viral, si George ini bebas. Tidak ada tindakan apa-apa. Jadi pertanyaan di masyarakat, ini ada apa? Apakah George itu sudah ngasih duit ke penyidik supaya kasus ini tidak jalan, atau apa ya, memberikan yang lainnya, memberikan janji-janji? Kita kan juga tidak tahu. Namun faktanya kasus ini tidak jalan. Jalan setelah kasus ini viral. Ini yang harus dijadikan pelajaran buat
polisi ya, buat penyidik tentunya. Kasus yang melibatkan orang-orang yang nggak punya uang, orang-orang yang keterbatasan dalam hal ekonomi, itu sepertinya itu kok sulit atau lama ya, lama untuk diproses. Dan ini tentu saja dapat merusak citra dari pihak kepolisian itu sendiri. Dan saya sendiri pernah juga punya kasus, teman-teman. Ada sebuah kasus tanah di salah satu Polres di Jawa Timur, yang mana setelah saya viralkan di platform TikTok ya, itu banyak yang lihat, dan masyarakat di daerah tersebut itu mereka tahu dengan kasus itu. Yang pada akhirnya setelah viral, saya itu dipanggil oleh pihak penyidik ya, yang menyatakan bahwa kasus ini akan dijalankan. Dan memang akhirnya kasus tersebut berjalan ya teman-teman ya. Kasus tersebut berjalan, dan itulah mengapa kok ada istilah no viral no justice itu. Nggak viral, nggak ada keadilan. Makanya orang lebih senang untuk mengangkat sebuah kasus itu di media sosial, agar kasus ini menjadi kasus tersebut viral, dan kemudian proses penanganannya pun akan lebih cepat. Jadi ini merupakan satu kalau saya bilang ya, buat koreksi ataupun kritik buat pihak penyidik agar bekerjalah secara profesional. Jangan ketika yang mengadu, yang melaporkan itu orang kecil, terus akhirnya kurang mendapat perhatian, dan buntutnya akhirnya seperti ini. Kasus ini viral, baru polisi kelabakan ya, diserang sana, diserang sini, langsung dari anggota DPR, bahkan dari anggota DPR yang juga mantan Kapolda ikut pula mengkritik Polri. Beliau menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya cepat kalau polisi mau bergerak cepat. Namun faktanya ya seperti yang teman-teman lihat semuanya, gitu ya. Jadi ya, polisi ini memang harus tetap diawasi, karena polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Semoga saja dengan berkaca pada kasus ini, kasus yang viral ini, polisi bisa berbenah agar kedepannya bisa lebih profesional dan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Terima kasih.